Ini mulai aja atau gimana? Ya, Oke. mulai aja. Bang recordku tadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai komunikasi serial Arduino. Nah, apa itu komunikasi serial? Komunikasi serial merupakan komunikasi yang pengiriman datanya dalam bentuk per bit secara berurutan dan bergantian. Pada intinya, proses pengiriman data pada komunikasi serial dikirim satu persatu. Analoginya seperti perjalanan semut memasuki lubang di tanah. Semut-semut tersebut akan berbaris teratur dan memasuki tanah satu persatu. Nah, berarti dalam analogi ini, semut-semut itu adalah ibarat data dalam bit-bitnya. Bagaimana dengan komunikasi serial pada Arduino? Komunikasi serial adalah komunikasi yang terjadi antara mikrokontroller Arduino dan komputer PC to Arduino atau PC to Arduino Serial Communication melalui perantara port USB. Dengan adanya komunikasi serial, maka Arduino tak hanya bisa mengolah data dari pin input dan outputnya saja, tetapi juga bisa dikomunikasikan secara dua arah dengan penggerakkan komputer untuk menampilkan hasil pengolahan datanya. Nah, di sini adalah ininya, penggambarannya lah dari pin output inputnya. Komunikasi serial di sini adalah komunikasi menggunakan protokol UART atau ESRT, RT. Universal atau sebagai kata panjangnya adalah Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter. Protokol ini dapat digunakan sebagai antarmuka antara Arduino dan perangkat lainnya. Protokol komunikasi serial atau UART itu sendiri merupakan dua buah jalur sinyal untuk berkomunikasi, yaitu jalur sinyal RX atau receiver untuk menerima data, anggaplah input, dan jalur sinyal TX transmitter untuk memberikan data atau bisa dianggap sebagai outputnya. Transmitter itu transfer aja berarti ke Iya. kayak terbalik. Iya, oke. Sekedar contoh, di Arduino IDE sendiri sudah disediakan fitur untuk komunikasi dua arah melalui serial monitor yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Dengan ada fitur ini, maka komputer bisa mengirim dan menerima data dari Arduino. Komunikasi serial Arduino dengan PC memungkinkanmu mengontrol Arduino melalui komputer atau memantau sesuatu yang terjadi padanya. Berarti kita bisa monitor Arduino langsung. Misalnya, kita dapat mengirim isyarat untuk menghidupkan lampu atau memantau suhu yang dideteksi sensor suhu melalui serial monitor di komputer. Nah, berikut adalah istilah-istilah komunikasi serial Arduino. Yang pertama UART tadi. UART berarti bagian perangkat keras komputer biasa berupa sirkuit terintegrasinya. USART yaitu mode komunikasi yang memiliki dua pin, yaitu tadi RXD sama TXD yang receiver sama transmitter. Ya, selanjutnya adalah serial port, yaitu jalur komunikasi serialnya. Selanjutnya adalah baud rate, yaitu kecepatan transfer data per bit dalam satuan detik. Contohnya misalnya 1600. Berarti kecepatan transfer data itu dalam satuan detik itu 1600 bit. RX receiver, yaitu tadi jalur untuk menerima data, dan TX transmitter, yaitu jalur untuk mengirim data. Nah, gambaran ini seperti inilah. Kalau misalnya ada dua device nih yang saling berhubungan. Nah, maka nanti TX atau transmitter akan mengarah ke receiver RX ya, receiver ya. Sama juga kayak device 2 dari transmitter device 2 nanti akan mengarah menghubung ke receiver RX ya. Nah, Arduino Uno. Dalam Arduino Uno ini juga ada ininya, ada port buat TX sama RX-nya. Itu port 0 sama port 1. Kalau misalnya wait.
Anggaplah ini buat input sama outputnya dari Arduino Uno ini portnya. Nah, selanjutnya Arduino Mega. Pada Arduino Mega memiliki 3 port serial tambahan, yaitu serial 1 pada pin 19 yang RX, yaitu receiver tadi, dan 18 dan TX transmitter. Serial 2 pada pin 17 receiver RX receiver dan 16 TX transmitter. Dan selanjutnya adalah serial 3 pada pin 15 receiver dan pin 14 yaitu transmitter. Nah, ini berikut adalah transmitter sama receiver di Arduino lainnya. Misalnya di Arduino yang boardnya yang Arduino Uno, Nano, dan Mini. Maka serial pinsnya nanti ada di 0, pin 0 yaitu buat receiver RX sama satu buat transmitter yang tadi. Nah, Mega kayak tadi lagi ada serial pinsnya dari Uno dan juga serial 1, serial 2, serial 3. Yang 19, 18, 17, 16, 15, 14. Nah, ini yang lainnya juga yang misalnya yang Leonardo Micro Ion. Nah, itu USB-C sini serial di mana serial pins yang ada serial 1 pins yaitu yang 0 sama 1. Wi-Fi revision 2 yaitu serial pinsnya itu terhubung langsung ke USB dan serial 1 pinnya adalah 01 lagi receiver transmitter. Ini baca semua, Bib. Atau lanjut ya? Lanjut aja. Itu buat keterangan aja sih untuk yang Arduino selain di Uno kan masih ada Mega dan banyak banget Arduino lainnya dan kita sekarang makainya yang Uno aja. Oke. Nah, catatan dulu. Umumnya board Arduino memiliki satu port yang serial dikenal sebagai UART ya USART. Nah, selanjutnya biasanya pin RX di Arduino adalah pin 0 dan pin TX adalah pin 1. Komunikasi serial biasa menggunakan 3,3 volt sampai 5 volt. Ingat kalau misalnya 0 anggaplah 1 tuh ada high, 0 tuh low. Artinya 0 0 1 ada tegangannya. Makanya transmitter biasa 1, receiver 0. Nah, fungsi yang tersedia ketika dalam kondisi serial. Yang pertama adalah if serial, yaitu mengecek apakah port sudah siap untuk digunakan. Serial available, yaitu mengecek apakah data sudah ada di buffer penerima. Selanjutnya adalah serial begin, yaitu mengset kecepatan transmisi datanya. Serial end, yaitu menonaktifkan pin RX dan TX sebagai fungsi serial kembali sebagai pin input-output, I/O atau input-output. Serial find, yaitu mencari string dalam buffer data. Serial find until, yaitu mencari buffer data sampai data dengan panjang terminatornya yang ditemukan. Selanjutnya adalah serial flash, yaitu menunggu data terkirim semua atau selesai. Serial parse float, yaitu mengambil data float pertama dari data di buffer serial. Serial parse in, yaitu sama kayak tadi float, tapi bedanya cuma ini data integer. Serial peak, yaitu mengambil data berikutnya di buffer penerima. Serial print, yaitu mengirim data ASCII. Serial print ln, berarti sama kayak tadi ASCII juga, tapi ada kode enter. Selanjutnya serial read, yaitu membaca data yang diterima. Serial read bytes, yaitu membaca data byte yang diterima. Serial read bytes until, berarti kayak tadi read bytes juga, tapi ada batasannya. Serial set timeout, yaitu mengeset batas maksimum waktu tunggu atau timeout transmisi datanya. Serial write, yaitu mengirim data byte atau numerik. Serial event, yaitu fungsi ini akan dipanggil jika ada data datang atau diterima. Berlaku seperti interupsi serialnya. Nah, berikut ini adalah contoh program dari komunikasi serial. Nah, ini nanti kita coba di Tinkercad langsung. Nih, untuk yang contoh pertama itu kan TR atau RX itu kan berarti dengan device satu dan device lain. Nah, device ini kita umpamain yang pertama pakai 2 Arduino. Arduino itu yang pertama sebagai transfer atau transmitter, itu untuk pengirim, dan yang kedua itu sebagai penerima. Nah, di sini misalkan di Arduino yang di kiri
itu kita ngirim ini kan terhubung dengan lampu LED ya. Misalkan kita mengirim nih kalau lampu LED di sini on, maka yang Arduino yang di kanannya itu juga akan merespon menerima, dan ini juga lampunya bakal on juga. Jadi antara TRX dan RX itu selalu pengirim dan menerima. Nah, ini adalah contoh keduanya. Nah, ini yang contoh kedua, ini kita lebih ke agak rumit lagi, di mana di sini dua Arduino juga. Tuh, yang Arduino yang di bawah itu kan terhubung dengan kayak tombol-tombol gitu ya. Nah, itu yang di atasnya itu terhubung dengan LED. Misalkan kalau kita mengklik nilai 1, 2, atau 3, itu bakal muncul. Nah, itu dari Arduino yang di bawah itu terhubung dengan yang ke atas, dan itu bakal muncul di LED. Gitu. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Nah, ini yang contoh ketiga juga mirip juga. Yang di kanan itu ada Arduino dan juga beberapa tombol di atas tuh. Misalkan kita klik salah satu tombol, maka yang di sebelah kanannya itu juga bisa merespon. Itu kan lampu LED ya. Itu LED-nya bisa otomatis menyala gitu. Nah, itu responnya itu ngelewatin yang tadi, yang jalur dari transfer TX ke Arduino sebelahnya itu RX, dan dari RX ke TX balik lagi. Kayak gitu sih untuk komunikasi serial Arduino. Sebenarnya kayak begitu untuk gambarannya. Nah, untuk mungkin sekarang karena mungkin masih ngawang-ngawang, kita bakal nyobain langsung lagi di Tinkercad. Kita cobain nih sama-sama yang tadi. Oke, ini stop sharing dulu ya. Oke. Oke, nah sekarang gue yang gantian presentasi. Nih, coba kalian buka Tinkercad kalian masing-masing. Nah, ini gue udah siapin nih yang ketiga yang tadi. Gimana, udah pada siap? Program. Kayis, Rizky, Ibra, Fahrizal, 4 orang doang. Oke, untuk teman-teman pengurus bisa ikutan juga. Nah, ini kan karena udah ada codingannya, sekarang coba kita buat baru. Kita buat dari awal. Seperti biasa, Arduino kita pakai sekarang 2 Arduino. Ini kita putar. Terus ke papan PCB-nya. Nah, sekarang tuh yang kita hubungin itu di TX dan RX nih. Di pin 0 sama 1 yang belum kita bahas dari kemarin. Nah, sekarang tuh kan masing-masing saling terhubung. Oke. Pin yang di TX atau transfer ini berarti nerima ke sini ke receiver. Yang di sini juga, di sini transfer, ini berarti ngirimnya ke receiver. Nah, terus untuk membuktikan adanya pengiriman, sekarang kita coba nih pakai LED. Yang satu terhubung ke pin 12, yang satu terhubung ke pin 2. Oke, yang LED.
Sini misalkan. Nih, kalian bisa bebas sih mau naruh pinnya itu di mana. Katoda, anoda. Anoda itu positif, katoda negatif. Nah, berarti di sini anoda kita pasang ke pin sini, gua samain ke pin 12. Oh iya bentar, yang GND gue lupa. GND gue belum lupa masang. Ini GND, oke. GND-nya kita hubungin di sini. Negatif, hitam, GND. Nah, ini kita satuin GND-nya. Ini juga bisa dipakai yang di sini. Salah naruh gue ini. Negatif, oke. Nah, sekarang ini anoda, katoda, berarti salah satunya harus kita kasih resistor. Ini biasanya gue naruh di yang di negatif. Bentar, positif, oh ini. Ini anoda positif, positif tadi taruh di 2. Coba aja merah. Ini yellow. Nah, ini udah. Oke, semuanya udah. Sekarang kita ke kode. Kodenya coba kita lihat. Nah, ini receiver penerima, yang ini transmitter. Receiver. Berarti nanti kita akan ngirim data dari Arduino ini ke sini. Coba yang dari transmitter dulu. Nih. Char TX transfer 8 LED on. Char data array. Berarti di sini data array-nya itu ada 8 apa sih? 8 huruf. Nah, ini kan untuk menampung 8 huruf. Array-nya itu menampung 8 huruf. Nah, ini kalau kurang dari 8 nanti bisa jadi yang tulisan on-nya nggak bakal kelihatan. Terus void up, pin mode 2 output. Nah, ini yang 2 output keluarannya berarti di LED. Serial begin 9600. Nah, ini salah satu pentingnya di serial komunikasi serial, pasti harus ada serial begin ini 9600 biar kita bisa munculin di serial monitor. Integer X-nya 0. Void loop. While X-nya itu kurang dari 15. Serial write TX 7. Ini bakal mengirim dari transfer sini ke sini, nanti ke receiver di sini. Kalau udah ngirim berarti digital write itu 2 high, berarti otomatis lampunya bakal menyala. Delay-nya 1500. Lalu X++ ini berarti dari 0, X-nya 0 sampai 14. Baru ini ada serial flush. Setelah itu bakal mati lagi. Ini coba gua copy. Kalian cobain bentar lagi ngurus ponakan. Ya udah. Ya udah. Serial flush CL kok potong bentar. Void loop.
void save out, void loop. Oh iya sini. Nah ini. Ini untuk baru yang transmitter. Kalau codingannya masih belum paham, langsung ditanyain ya. Ini gue juga lihat-lihat lagi. Ini codingan untuk kita, jadi kita mengirim data dulu, dari transfer ke receiver dan diperlihatkan melalui lampu LED ini. Nanti bakal muncul nih di serial monitor. Karena kita udah pakai serial begin sama serial write untuk menulis ini mengirimnya. Serial write. Gimana? Ada yang kelewatan nggak? Apalagi nulis? Tadi gimana bang? Masih rada bingung dah bang. Maksudnya kayak konsepnya itu. Bentar, Bisa konsep dari komunikasi serial. Enggak, simulasinya coba di ini dulu deh. Oh Jadi, ini. Bentar, ini start simulasi. Berarti kodenya harus gua lihat ini serial monitor. Ini yang transfer. Ini LED on. LED on. Ini kan LED on. Ini nih LED on. Tuh, jadi ini perintahnya dari sini. Nanti bakal munculnya tuh di receiver ini nih, di sini. Yang ini belum gua lihatkan sih, yang codingannya satu lagi. Nih, kalau kalian coba sendiri nih ini yang tadi yang transfer udah ya, sekarang codingannya yang receiver. Ini codingannya yang receiver, bentar ini kepotong. Serial terus. Tadi yang transfer udah, terus yang receiver berarti char RX-nya 8, array penyimpanan arraynya itu udah 8 huruf, terus wait setup, pin mode 12 output, serial begin 9600. Jika serial available lebih besar sama dengan 0, ngecek jika apakah data itu sudah sampai di buffer atau sudah sampai di penerima. Serial available 0. Bentar, ini gue tadi lupa. Available itu apa ya? Serial available mengecek apakah data sudah ada di buffer penerima, benar. Jadi itu data yang udah kita kirim di sini, sudah sampai belum di sini, dicek nih, lebih besar sama dengan 0. Kalau udah sampai, maka akan masuk ke serial print. Akan ngeprint got it, berarti udah dapat datanya. Terus ini serial read bytes RX sama dengan 7. Read bytes apa ya? Membaca data byte yang udah diterima. Nah, ini kita print di serial monitor itu got it, terus kita baca itu data yang udah diterima kita baca, lalu ditampilkan dalam bentuk LED ini 12 high, berarti nanti lampunya otomatis menyala. Lalu ini serial flush print out RX data if needed.
Kalau enggak, di kettle right bakal low, mati. Coba kalian pahami dulu. Kalau belum paham, ditanya aja. Gue juga mau baca. Kalau kodenya salah, bilang-bilang aja ya. Gue mau pakai yang di atas. Gue malah pakai yang di atas. Yang ini nggak gue pakai. Zoom in. Sorry. Ini gue kagok amat sih. Yang GND kita hubungin sama-sama ke GND. Nah, ini jadi saling terhubung ya, satu terhubung nih. Terhubung. Terus juga yang ini yang TX. Yang TX berarti kita harus kasih ke RX. Yang TX harus kasih ke RX juga. Terus yang ini LED. Di sini LED ini kita hubungin ke pin 12 sama yang katoda yang negatifnya itu kasihin resistor ke minus, ke GND-nya. Ini juga sama nih. Ini kayak mirroring aja sih sebenarnya. Mirroring. Nah, ini kan kita baru main di sama-sama Arduino. Untuk contoh sebenarnya itu berarti antara komputer sama Arduino-nya. Komputer sama Arduino-nya. Nah, misalkan kita di komputer itu kita kasih perintah satu. Nah, itu di Arduino-nya itu bakal otomatis misalkan kita maunya LED-nya menyala atau speakernya menyala atau bisa menampilkan apa gitu. Jadi kayak kita bisa memerintahkan dari transfernya ke receivernya yang di Arduino. Kan kalau yang kemarin-kemarin tuh kita baru ini ya kayak semacam kita ngoding nanti terus kita tampilin. Nah, ini kalau sekarang itu bedanya kita bisa ngasih apa ya, kita mau apa gitu nanti bakal ditampilin di Arduino-nya. Begitu perbedaannya. Oke, gimana? Udah pada bisa? Ini kayak ada yang baru masuk nggak? Dava. Nah, Dava lu baru masuk, Dav. Ketinggalan nggak lu? Ini. Gimana teman-teman? Bisa? Kalau nggak bisa, bilang aja.
Oke. Gua zoom in ya. Gimana sih biar gede ini? Gede full ini ya. Ini pokoknya NGND saling kehubung ya. Nah, ini gua zoom in di sininya aja. Bang, lihat yang Arduino yang kirinya, Bang. Ini ada GND ya. GND TX, ini TX yang di sini di sana dihubungin di RX, yang TX yang di sana dihubungin RX ke sini. Sama ini LED di pin 12. Sama kalau yang di kanan. Bang, itu kodenya digabung. Oh enggak digabung. Nih, jadi yang ini kan kita transfer dari sini ya, transfer terus bakal terima di sini. Yang transfer khusus transfer, ada setiap Arduino itu beda programnya soalnya. Nih, ini yang transfer nih, bedanya sih char TX 8 sama yang di RX di sini char RX 8 ini rectifier. Yang di sini yang di chat gua kasih yang pertama itu yang transfer. Nanti kalian klik ya, kalian klik Arduino, nanti bakal muncul nih codingan. Nah, ini khusus yang transfer, kalian klik, ini bakal khusus yang rectifier, gitu. Nih, codingan pertama transfer, terus codingan kedua rectifier. Ntar nih ya. Ini yang di kiri, dan kalau yang di kanan itu sama. Ini GND-nya bisa bebas, mau di sini, ini GND dan TX, RX sama ini LED-nya 2. Mau 12 juga nggak masalah sih, nanti tinggal kita ganti di sini 12 gitu. Beb, Ya, gue izin nyela dulu ya, takut lupa gue. ya udah. Yang ikut Gemastik, hari Selasa kita bakal offline. Gue Senin nanti ke UPN mau minjem kelas. Jadi mulai hari Selasa nanti udah kalian belajar basic nyolder dulu. Jadi kalau yang kuliah online, kita kuliah di kelas. Kuliahnya di sana. Yang angkatan 20 yang belum pernah ke UPN, nanti Selasa. Kalau jadi Selasa nanti gue kabarin lagi. Gue Senin minjem kelas dulu soalnya izin ke Wadek 3. Kalau diizinin hari Selasa langsung ya udah kita cus. Oke. Oke, Jar. Bawa laptop ya. Siapin buat kuliah kalian juga soalnya. Ada wifi-nya, mudah-mudahan wifi dinyalain. Nah, bagi yang ikutan Gemastik, tapi bagi yang pengen ke sana juga, mau ngelihat caranya nyolder atau ngebuat alat gitu kan, kayaknya sekarang kayak untuk besok masih nyolder dulu sih. Kalau yang mau ikutan, boleh banget ke UPN. Liatin.
Oke, udah ya. Ini untuk yang TXRX. Nah, ini kan masih dasar banget nih, baru nerima sama ngirim doang. Kok sekarang kita ke codingan yang kedua. Nah, ini yang udah mulai ribet. Jadi di sini sebagai keypad atau di sini yang kita transfer datanya dari apa sih ini namanya keypadnya? Nah, ini tuh. Ini transfer melalui TX dan juga RX. Kita transfer melalui ke sini, terus di sini sebagai receiver, receivernya itu dalam bentuk LCD. Jadi apa yang kita input di sini bakal muncul di sini. Gitu. Oke nih, codingannya juga lumayan banyak banget. Tapi kita cobain dulu nih sekalian refresh LCD yang kemarin kita pelajarin itu kayak gimana. Kita buat ulang lagi. Coba kita mana sih ya? Ini. Arduino. Bentar. Tujuh 12, oke. Oh, iya. Arduino-nya kasih 2 sama ini di sini aja. Ini terus LCD nggak ada, kita cari di sini. LCD 16/2. Biasanya sih gua begini. Nah, ini lalu ini ditaruh di mana ya? Sini aja deh. Terus keypad. Apaan sih? Coba jalanin. Keypad. Ini keypadnya. Coba kita setting yang LED dulu nih. Untuk teman-teman yang pasti lupa sih. Banyak banget ini soalnya. Kalau ada LCD pasti ada potensiometernya juga. Potensiometer. Udah, oke. Sekarang kita mulai dari GND ini kita kasih 5 volt ke positif. GND hitam positif merah, oke. GND-nya hitam, positifnya itu merah. Nah, sekarang kita sambungin nih. GND kita kasih di negatif. Ini VCC atau power ya berarti positif kan ya. Positif. Power positif, ini VD. Kontras. Nah, makanya kita pakai ini. Ini terminal 1, terminal 2. Ingat, berarti kalau terminal bebas kita mau milih negatif koefisien. Ini gua kasih negatif biar langsung positif. Ini merah. Nah, ini wipernya nih, kita hubungin ke kontrasnya biar kontrasnya itu bisa diatur-atur. Cahayanya itu berapa. Register select kita kita taruh di pin. Ini kita taruh di 2. Kalau kecepatan bilang ya, kalau gua ngomongin kecepatan. Terus read or write. Read untuk membaca, write untuk menulis. Karena kita untuk menuliskan ke LCD, maka kita write. Read itu high, write itu low. Low itu berarti negatif, berarti write itu kita kasih ke negatif. Enable berarti kita mengaktifkan LCD itu. Berarti kita taruh di pin 3.
Ini agak banyak nih kalau udah LCD. Sambung-sambung. Ntar ini gue kasih. Terus ini ada DB0, 1, 2, 3, nggak usah dipakai. Yang kita pakai dari DB4 sampai DB7. Nah, DB4 sampai DB7 bisa lanjut ke 4, 5, 6, 7. DB4. DB4, DB5. Masih kelihatan kan ya? DB6. DB6. DB6, aduh. LED anoda, LED positif, LED katode negatif. Salah satu ini harus ini anoda positif, berarti di sini merah. Yang negatif hitam, cuman ini harus kita kasihin resistor. Nah, kita sambungin gini. Nah, gini ya. Settingan untuk LED-nya. Bentar. Itu, oh udah. Ini 11-12 apa ini ya? Oh, iya. Oke, paham. Masih agak-agak ini nih. Banyak ini soalnya. Nah, gini dulu ya. Nih lihat. Pokoknya ini GND, terus ini VCC, itu power, positif. Kontras, ke wiper, yang di sini negatif, yang di sini positif, dan ini RW, rate atau right. Right itu low, berarti negatif. Nah, di sini RS nih, register select. Di sini 2, yang enable-nya 3, lalu DB0 sampai DB4 sampai DB7. Itu dari 4, 5, 6, 7. Habis itu ini LED positif, yang ini negatif. Kalau kelewatan bilang ya, ini gua tampilin dulu nih. Gimana? Apa masih ngerjain? Sampai 11.27 ya.
ini kan LED kita udah pasang nih. Ini baru LED doang nih. Kita pasang. Mungkin sekarang kita coba langsung codingan khusus untuk LCD-nya. Soalnya ini kan codingannya gabung nih ya. Codingannya gabung sama yang ini juga nih. Coba kita khusus yang LCD-nya. Biar coba nih kan. Bentar. Liquid crystal 12. Itu nanti dulu dah. Dulu kita hubungin ke TX sama RX. Kita hubungin sekarang. TX sama RX. TX berarti ke RX di sini, yang sini juga. Nah, sini TX ke RX. Oke, berarti kita udah sambung ke Arduino yang di sini. Nah, sebagai catatan aja, setiap kita sambungin TX, RX, dan RX ke TX, itu di antara dua device itu harus kita pasangin juga nih GND sama GND nih, biar terhubung. Sama kayak tadi yang pertama, ini dihubungin sama GND juga, dan juga TX dan RX-nya. Yang positif nggak dipakai. Karena positif powernya itu kan udah dari USB. Oke, sekarang kita sambungin nih. Apa nih? Row 1, row 2, row 3. Row baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nih. Di sini dari kolom 4, sini 2, 3, 4, 5. Ini berurutan dari 2 sampai 9.
Nah, ini udah terhubung ya. Ini TX, RX, terus ini GND, sama ini 2 sampai 9 di LCD. Bentar. DX ini 1, 2, 3, ini 4, 5, oke. Oke, untuk yang sekarang ini gue perbesar dulu nih yang di sini nih. Nih. Kolom 4 itu ininya 2, 3, 4, 5, sampai 9, sampai di ujung. Kalau nggak paham ini ya langsung ngomong aja, nggak apa-apa biar gue jelasin, biar kalian nggak biar paham juga gitu setelah kelas nanti masih bingung kan, daripada bingung mendingan dikasih tahu sekarang. Gimana settingannya yang untuk transfer ini udah belum? Ini Farizal tunggu bang, gue baru baca. Kok ini? Gimana nih udah? Mungkin yang di LCD ada yang belum? Nih. Ada yang bingung nggak sama ini settingan LCD-nya? Ibra, Fahrizal, Kais, lah berkurang. Si Dava sama Rizky kemana ini? Satu, Fahrizal. Gimana? Ibra gimana? Ibra coba. Bisa nggak ngikutin?
Oke, aman. Farizal. Lu bisa dipanggil Farizal apa Muhammad sih? Farizal bang. Kenapa bang? Bisa nggak itu? Bisa ngikutin apa ketinggalan? Ketinggalan bang. Habis dari Ketinggalan. toilet tadi. Oke, coba nanti dulu. Kak Yis, lu gimana Yis? Aman bang, aman. Coba yang Farizal dulu deh. Ini lu ketinggalannya di mana dah? Apa satu doang apa semuanya ketinggalan? Si LCD-nya belum jadi tadi. Oke, nggak apa. Coba. Bentar. Bentar. Coba lu yang share screen, nanti gua pandu dari omongan. Oh, bentar bang. Hmm. Udah kelihatan belum bang? Oke. Nah, coba lu gedein. Nah, itu yang pertama GND, yang di kiri GND Arduino, lu pasang ke pin negatif. Terus yang 5 volt di kiri ke positif. Nah, terus yang GND ini udah, terus VCC-nya udah, Ini kemana bang? VD-nya juga pas, bener. Ini itu apa RS ya? Register select, itu lu kasih ke pin 2. Register select itu kan kayak pemilih untuk apa ya, lupa gue. Pokoknya kedua. Terus ini read or write benar di low, enable ketiga. Enable ngaktifin LCD-nya. Nah, ini yang D0 sampai D3 nggak kepake, langsung dari D4 sampai D7 itu dari 4, 5, 6, 7. Udah bang. Nah, ini semua udah, berarti sekarang pindah ke Arduino yang satu lagi. Arduino yang di bawah tadi. Lu belum ada ya? Lu tambahin lagi satu Arduino. Tadi ada nih. Nah, itu iya. Sekarang pasangin aja dulu TX sama RX-nya. TX dari TX bawah. Nah, TX itu pasang ke RX yang di atas. Lu gedein berarti. Nah, iya. Lu bisa ke atas ya. Kok mantap? Emang gue aja kayak gitu juga. Itu harus dua-duanya harus ada di satu layar sih. Itu lu hapus aja. Nah, bisa. TX. Nih, enggak ke atas. Iya. RX. Ini yang RX. Yang RX ke TX berarti. Nah, itu yang TX udah, sekarang GND. GND yang di atas aja pakainya. Oh. GND enggak, di Arduino yang bawah, itu GND atas lah ya. Kemana bang?
Bang. Tes. Aduh, sorry. HP gue mati tiba-tiba. Udah kedengeran belum? Udah bang. Oh, tadi itu gimana? Udah yang GND? Oh iya, GND. GND. GND yang di atas, nah sama yang dekat 5 volt yang Arduino satu lagi tuh. Itu kan ada yang kabel merah ya. Nah, itu sebelahnya ada GND yang masih kosong kan? GND yang masih kosong, nah itu lu pakai. Nah, iya. Nah, itu udah. Berarti sekarang ke keypad-nya. Keypad yang di kiri. Nah, itu kan banyak banget tuh kan lubang-lubang. Itu yang dari row paling kanan kayaknya kolom 4 deh. Nah, itu kolom 4 lu pasangin ke 2. Seterusnya nyampe kolom yang paling kiri. Kolom 4 2, kolom 3 Yang ini? 3. Iya, yang situ. Lagi zuhur lagi. Esther, lu di situ nggak? Ya, lu kasihin aja itu. Kasihin apa absensinya. Oh, udah. Ya ada yang belum absen tuh absen. Nggak kelihatan sih. Oke, ini kita udah sekarang masuk ke codingan. Nah, codingan bentar. Ini gua kasihin aja ya. Ini gua kasihin di line biar nggak kepotong. Yang pertama itu ada codingan transfer. Kalian tahu kan Arduino yang ditransfer yang mana? Nanti codingan yang ditransfer. Bentar. Gua kasihin dulu, nanti gua gituin. Banyak ini soalnya. Gua kasih di line aja ya, di grup line.
codingan Arduino transfer. Lagi aja lagi. Codingan Arduino rectifier. Nah, kalau yang transfer berarti itu yang terhubung sama keypad-nya. Yang rectifier itu yang terhubung sama LCD-nya. Coba dicocokin dulu itu sama ini sama apa enggak? Dari pin-pinnya itu untuk teman-teman yang lain juga dicocokin dulu. Number row 4, number column itu juga 4. Lalu di sini char key map berarti kayak gambaran key map-nya itu ya. Dari 1 2 3 A B C tergantung dari ininya. Terus ini void setup, serial begin 9600, char keypress berarti kayak mengetikkan tombolnya. Jika keypress-nya tidak sama dengan no key, maka akan Nah, coba yang di LCD gimana? Kayaknya ada beberapa perbedaan sih untuk yang di LCD-nya. Kosong. Ini apa nih? Vektor. Kalau ada yang bingung sama codingannya, tanyain ya. 67 Muhammad. Gimana coba di run?
Nggak jalan, Bang. Jalan nggak? Coba itu puterin potensiometernya. Coba lu stop dah, terus liatin apa yang codingan dari atas. Bentar. Allocate kristal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Char data 1, 2, 1, kok nggak jalan ya? Coba ke bawah codingannya. Nggak ada perubahan di situ. Enggak sama nomornya, huruf angkanya tetap sama. Bentar, gua cek RW negatif, enable VD PCC sama. Untuk yang satu lagi, Arduino yang satu lagi, 441233A 456B Kimep 9600, kagak ada perubahan kok di sini. RX, TX, TX, RX. Harusnya sih bisa jalan, soalnya benar semua itu codingannya. Yang lagi ajan ya?
Tes. Ya udah Farizal, mungkin emang lagi gagal sih sekarang. Ini sebenarnya sih harus dicek sama ditulis satu-satu sih ini codingannya. Kalau ngopas mungkin gagal kayaknya. Untuk yang Ibra sama Kayis gimana? Apa gagal juga? Masih nyoba bang. Oke, masih nyoba. Sebenarnya itu nggak bisa langsung instan sih, langsung ngopi ngoding langsung jadi, harus perlahan-lahan nih apa buat codingannya. Makanya kadang-kadang gagal kita juga nggak tahu gagalnya di mana kalau nggak dicoba dari awal. Oke, makasih Bang. Soalnya kalau kalian pakai waktunya buat kinin codingan, bagus. Ya udah. Ini apa nih? Ya udah. Ada yang masih ngeganjel nggak dari materi sekarang? Gua harap sih seenggaknya tuh kalian udah paham konsep dasarnya sih tentang komunikasi serial ini. Intinya ya kayak buat nanti misalkan kalian mau ngebuat alat-alat tuh, kalian bisa memasukin perintah dan alat itu tuh bisa jalan gitu. Nggak sekedar kita ngeprogram terus bakal jalan otomatis, itu bisa kita jalanin sendiri. Ini sebagai cikal bakal dari alat-alat hebat buat alat-alat besar gitu sih. Kalau benar-benar project robot gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih inti dari materi komunikasi serial sekarang. Nah, untuk pertemuan sekarang sih kita udah nyobain 2 ini ya. Sebenarnya gue pengen kalian buat nyobain lagi sih di rumah gitu kan tentang komunikasi serial ini. Atau gini aja deh, kalian nyobain lagi. Ini gue kasihin ini kan udah ada nih, ini berhasil nih jalan. Kalau nih pas gue jalanin tuh, salah, bukannya salah, yang ini nih. Nah, ini pas gue jalanin, bakal muncul A untuk naik 1 baris, B untuk turun satu garis. Pas kita C untuk menghapus garis, yang D untuk menghapus karakter. Kayak delete nih. Ini ada tanda gini, berarti kita bisa masukin contoh nih. Ada 1, 2, 3. Jadi pas kita klik, nanti dia bakal terima ditampilkan lagi dalam bentuk LCD 7 strip. Ini bisa di delete tuh, dihapus. Kalau mau ganti baris ke bawah, klik B, berarti klik B. Tuh. Kalau ke atas, klik A. Kalau B, bawah. C untuk hapus 1 baris itu. Nah gitu sih seharusnya untuk output program kita tuh kayak gini. Nah mungkin karena emang belum selesai dan juga emang belum berhasil, ini ya coba kalian kerjain ini. Ini bakal gue kasihin, codingannya tetap bakal gue kasihin. Cuman gue pengen kalian tuh tetap kerjain ini juga dan bisa berhasil apa enggak gitu. Nih ya. Ini bakal gue kasih nanti codingannya. Nanti kalian kerjain ya ini bisa apa enggak gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Halo. Cukup bang. Oke. Ibra nih nggak ngomong-ngomong, Ibra. Ini malah yang 2 keluar lagi, aduh. Ya udah.
Gue mau ngasih tahu aja nih, jadi kan kita udah sekarang pertemuan ke-10. Oke, solid. Emang gue termasuk gagal juga sih jujur nih. Gue juga termasuk gagal juga, ini nggak berhasil. Nanti kita sama-sama kita seminggu ini kita cobain lagi. Seharusnya sih bisa. Ini kan ini aja baru simulasi ya. Gimana nanti kalau udah kita benar-benar kerjain itu emang sih sama-sama harus kita pelajari, try and learn terus. Kita harus coba dan coba terus, try and error. Untuk sekarang itu udah kita di pertemuan 10 dan besok itu ada pertemuan 11, itu pertemuan terakhir untuk semester ini karena minggu depannya lagi, 2 minggu lagi kita udah mulai UTS kan ya. Minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi, itu satu pertemuannya kemungkinan bakal ngebahas dari awal sampai akhir. Jadi kayak nge-recap kita dari pertemuan pertama itu sampai pertemuan sekarang, itu bakal kita recap, kita bakal coba-coba buat lagi nih, buat bareng di Tinkercad. Biar ini kan kita udah ini ya, kita belajarnya tuh misah-misah bagian per bagian. Sekarang untuk minggu depan itu mau kita cobain, kita gabungin tuh antara yang kemarin 7 segmen, LCD, servo, terus sensor, terus sama sekarang TRX. Nah itu kok kita gabungin, bisa nggak kita ngebuat memerintahkan agar supaya alat-alat yang itu tuh bisa bergerak gitu dengan perintah kita, nggak otomatis dari codingannya gitu, kita input perintah lagi. Nah gitu ya. Sama satu lagi yang mau gue kasih tahu, sono aja lu di bawah aja Kia. Sama satu lagi yang mau gue kasih tahu itu kan minggu besok itu dikit ini baterai dikit nanti dulu baterai mati HP-nya. Untuk yang minggu besok kan kita pertemuan terakhir. Nah setelah UAS itu gue teman-teman akademik tuh ada rencana untuk ngajakin Bu Mega selaku sebagai pembina kita untuk ngajarin kita nih tentang machine learning. Nah, kan machine learning itu nggak bisa diajarin dalam satu kali pertemuan. Kemungkinan itu rencananya itu akan ada 3 kali pertemuan setelah UAS. Nah, setelah UAS itu kan Sabtu, Minggu. Nah, itu habis itu kan minggu pertama itu udah libur ya. Nah, itu kita rencananya itu Senin, Selasa, sama Rabu tuh bakal ngadain semacam workshop machine learning sama Ibu Mega. Nah, kayak gitu untuk teman-teman anggota baru dan juga pengurusnya. Ya. Gimana? Rizal, Ibra, yang 2 ini lagi. Oke, gue ngasih tahu itu ya untuk teman-teman setelah liburan 3 hari setelah minggu UAS. Jadi kan kita UAS itu terakhir aja Jumat tuh. Kita tuh kan mulai UAS dari tanggal 28 Juni. 28 Juni terus sekitar 2 minggu tuh 28 dan terus 5 Juli, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu kan hari Jumatnya itu udah selesai akhir tuh. Terus Sabtu, Minggu. Nah, Senin, Selasa, Rabunya itu kira-kira mau dijadiin buat workshop sama Ibu Mega tentang machine learning. Sekitar 3 hari itu. Baru setelah itu bebas. Gue yakin banget sih soalnya masih pengen banget pada liburan atau santai-santai. Makanya ini kita mepetin sama setelah UAS biar setelah itu tuh kalian udah bebas mau ngapain aja gitu kan. Gue sama sih, jujur gue juga sama kayak gitu. Makanya, soalnya gue udah ngajakin Bu Mega dari kemarin tuh, udah dari bulan kemarin tuh biar Sabtu aja ngisi jadwal tutor kita ini. Cuman Bu Mega emang nggak bisa kalau hari-hari Sabtu sama Minggu gitu nggak bisa. Dan harus hari kerja. Sedangkan hari kerja kita juga kuliah
pas gue cocokin aja tuh dari awal tuh bener-bener udah nggak pas kan. Makanya bisanya di hari kerja, dan hari kerjanya itu setelah UAS. Kemungkinan tuh tanggal 12, 13, 14 Juli setelah UAS. Gitu. Gue harap nih teman-teman datang, terus juga ramein, soalnya kan itu Machine Learning workshop sama Ibu Mega ya, sebagai langsung dari expertnya dari Ibu Mega. Dia bakal ngajarin kita tentang ini sih, katanya sih tentang pengolahan citra. Terus juga kalau kalian merhatiin pas gue ngomong tentang kecerdasan buatan kemarin, itu kan gue sempat singgung tentang ini ya, computer vision. Nah itu salah satu sub bidangnya itu dia bakal ngejelasin tentang mata kuliah sih, kalau bisa dibilang mata kuliah tentang computer vision, yang gue aja tuh nggak dapet. Kenapa nggak dapet? Karena emang nggak ada yang minat gitu, maksudnya yang kan untuk teman-teman kalian tuh nanti kan ada peminatan ya. Nah peminatannya ini juga bergantung dari banyaknya yang ikutan. Kalau ikutannya dikit ya otomatis nggak dibuka peminatannya. Nah ini salah satu peminatannya itu computer vision. Tinggal 4 orang. Ya udah. Gimana? Farizal, Kayis, sama Ibra. Tes. Oke bang, oke Dengar bang. nggak? Oke ya. Itu informasinya. Ya udah. Gak usah lama-lama. Kayak gue cukupkan untuk hari ini. Ada yang mau bertanya nggak? Tanya apa gitu? Masih bingung? Nggak ada. Cukup bang, insya Allah. Oke, ya udah. Terima kasih banget nih lu udah pada datang. Terus juga mudah-mudahan ini pasti banget bermanfaat ya. Sebenarnya tinggal penerapan prakteknya aja sih nanti pas offline. Ya udah, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya bang. Izin live ya bang. Ya, sama. Tes ja. Iya, kenapa? Aduh, sedih banget gue ngeliatnya. Ya nama juga Anjing ini. masih direkam soalnya bang. Gue Ya, nanti dikat aja.